Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, sudah banyak yang mudik, Bapak Ibu. Sudah banyak yang datang juga. Selamat datang di kampung halaman Bapak Yusak. Udah lama ya. Berapa tahun yang lalu ya? Baru 3 bulan yang lalu ya kayaknya. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini ibadah sekali saja dan setelah itu kita akan selesai dan ketemu langsung hari Minggu depan, Bapak Ibu. Yang nggak ada kegiatan selama seminggu ini tidak ada kegiatan Bapak Ibu, dan minggu depan 2 kali ibadah seperti biasa. Dan pengumuman tanggal 1 Mei adalah ulang tahun gereja kita yang ke-50. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara de facto 53, tetapi secara de jure, secara surat menyurat tahun yang ke-50. Sudah dipastikan, saya belum ngomong sama istri saya, sudah dipastikan yang khotbah adalah ketua sinode GBT. Kecuali beliau ada sakit, mungkin akan digantikan, mungkin ada beberapa orang. Ya, itu ditambahkan dengan perayaan Paskah hamba Tuhan se-GBT, sinode GBT se-Jawa Timur, Bali dan NTT, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya tanggal 30 April beberapa dari mereka akan ada yang menginap dan saya akan coba untuk lobby Bukit Doa Immanuel, semoga supaya ada tempat. Saya bilang pada hamba Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang menginap laki campur laki, perempuan campur perempuan. Biasanya suami istri, karena DBDI itu saya ambil mungkin yang kamar luas, sehingga pria sama pria, wanita sama wanita. Karena paginya jam 9, hamba-hamba Tuhan pengurus ini akan rapat sampai jam 2. Dan jam 3 kita akan merayakan Paskah plus ulang tahun gereja yang ke-50. Itu hari Kamis, hari libur. Ya, semoga Bapak Ibu tidak kemana-mana ya, bisa menghadiri acara kita. Yang setuju katakan amin. Yang Semarang pun saya undang 50 tahun. Karena kalau Anda datang tahun depan itu 51. Jadi ini 50 tahun saya undang, ya mungkin Mas Heno akan saya kirimi, siapa tahu bisa pulang Bapak Ibu. Yang lain-lain saya kirimi nanti undangan-undangannya, karena ini 50 tahun gereja kita Bapak Ibu. Terus saya belum tanya ke Bu Mega bagaimana stok persediaan kas, tapi kemarin seminggu ini atau 2 minggu yang lalu ya Bu ya, kita transfer hamba Tuhan yang sedang membutuhkan. Kita butuh Bapak Ibu. Tapi saya disambati hamba Tuhan. Dan saya bilang sebenarnya kita butuh. Tapi kita kasih berkat ke hamba Tuhan ini. Nilainya tidak kecil, nilainya cukup besar. Bahkan untuk kalau dipakai untuk ulang tahun itu sudah bisa mengcover makanan Bapak Ibu. Tapi ABCD lah, hati saya tergerak. Saya bilang ke Tuhan gini, Tuhan 50 tahun gereja kasnya sedikit, tapi saya yakin 5 roti dan 2 ikan pasti dicukupkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya. Ya, jadi nanti kita dukung sama-sama ulang tahun ini, karena tahun depan kita nggak ngulang tahun nih Bapak Ibu ya, karena sudah 51. Saya dorong semuanya, karena nanti di ulang tahun ini lagi ke 75. Ataupun kalau saya masih ada, atau juga Bapak Ibu juga masih ada di ulang tahun lagi yang ke 100, waduh wis, kita sudah bersuka cita di surga kayaknya ya. Yang anak-anak muda pasti yang bisa itu nanti, tapi kita sama-sama 50 tahun ini yang sudah senior, gereja kita sudah 50 tahun, Tuhan berkati dan Tuhan sertai dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita sesi yang terakhir Bapak Ibu, karena puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita sudah sampai di bagian terakhir dari khotbah seri Janji Allah, hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam kebenarannya. Sepanjang seri ini, 1 bulan ini, kita telah belajar bagaimana janji-janji Allah dinyatakan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya, hari ini di seri terakhir ini kita merenungkan bagaimana kita dapat terus berpegang pada janji Allah. Ada janji pengampunan,
Ya. Terus ada janji apa lagi Bapak Ibu? Udah lupa ya kira-kira ya? Janji pengampunan, janji penyertaan Roh Kudus, janji hidup kekal, janji keselamatan sudah kita terima. Keselamatan sudah kita terima, amin, di dalam Tuhan Yesus. Pengampunan sudah kita terima, amin, di dalam Tuhan Yesus. Penyertaan Roh Kudus sudah kita terima, amin, amin. Hidup kekal sudah kita terima, sudah. Tinggal tunggu waktu. Kalau kita sudah selesai tugas dalam dunia, kita langsung masuk dalam hidup kekal. Dan semua janji Allah ini sudah digenapi di dalam kita, Bapak Ibu, amin. Dan bagaimana kita berpegang teguh dalam kehidupan ini. Meskipun dalam setiap musim hidup kita banyak sekali masalah, banyak sekali hal yang merintangi kita. Ingat, janji Tuhan bukan hanya sekedar janji untuk menyertai dan meneguhkan, tapi janji itu memimpin kita juga untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena saya sudah diselamatkan, saya sudah diampuni, saya sudah disertai oleh Roh Kudus, saya sudah menerima kehidupan kekal, maka saya dan Bapak Ibu Saudara terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Bukan supaya saya diselamatkan, saya berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bukan supaya saya diampuni. Bukan supaya saya menerima hidup kekal, bukan. Tapi karena saya sudah menerima semua ini, ungkapan syukur kita, ungkapan iman kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan kita sudah tiba pada bagian yang terakhir untuk menegaskan panggilan kita sebagai orang percaya. Dan kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat ini adalah ayat kesaksian Rasul Paulus yang menggambarkan dia berjuang dengan setia sampai akhir. Kita tahu, Rasul Paulus orang yang sangat jenius ya. Dia pintar Bapak Ibu. Pengetahuannya luar biasa. Dia seorang pemimpin rohani. Sebelum jadi Rasul Paulus, saat dia jadi Saulus, hidupnya enak, kemana-mana dia disertai anak buah, makan disediakan, semua disediakan. Tapi saat dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi dan berubah nama menjadi Paulus. Hidupnya tidak sama dengan yang dulu, bukan hanya yang dulu beringas sekarang lebih sabar, tetapi kehidupan secara status sosial dan ekonomi Rasul Paulus berubah drastis. Mungkin yang dulu Rasul Paulus tidak pernah kekurangan, tidak biasa, tidak makan. Yang sekarang dia menjadi Paulus yang mengenal Tuhan, dia sudah terbiasa tidak makan Bapak Ibu. Dia terbiasa hidup dalam kekurangan. Karena dia mengambil bagian, dia berjuang setia sampai akhir. Paulus tidak hanya mempercayai janji Allah, tetapi ia juga berjalan dalam kebenaran Allah dengan ketekunan dan iman yang teguh. Ini merupakan bagian dari panggilan kita. Karena semua orang pasti mengalami penderitaan, termasuk orang yang mengenal Tuhan. Betul kira-kira Bapak Ibu? Bukan hanya memulai dengan iman, tetapi mengakhirinya dengan kesetiaan. Ada banyak orang menggebu-gebu saat pertama kali ikut Yesus. Wah, aku Kristen, aku anak Tuhan, aku menyala-nyala. Tapi dalam perjalanan hidupnya, dia merasa kok Tuhan seperti ini. Aku ada masalah kok aku enggak ditolong. Aku berdoa sepertinya enggak dijawab. Banyak orang yang membenci aku, rumah tanggaku kok sepertinya enggak baik-baik saja. Dia melupakan langkah awalnya dan dia meninggalkan Tuhan.
Karena dia cari aman. Tabernakel berkata, bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Betul Bapak Ibu? Ada banyak orang setia. Pernah nggak punya teman sekolah minggu yang sekarang sudah tidak ke gereja? Pernah nggak melihat saudara kita yang dulunya sama-sama melayani, tapi sekarang sudah tidak bergereja? Pernah ya? Kenapa? Karena dia tidak teguh dalam panggilannya. Dia memulai dengan iman. Orang tuanya Kristen, orang tuanya kenal Tuhan. Tapi hanya satu ini, spesies satu ini Bapak Ibu. Yang belok. Karena permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, ya pekerjaan itu juga ekonomi ya. Dan permasalahan sosial. Ini membuat orang melenceng dari iman kebenaran. Paulus mengingatkan, karena dalam perjalanan iman kita, saat kita menghadapi tantangan, cobaan, ujian yang menimbulkan kelelahan, ingatlah janji Allah selalu ada dalam setiap perjuangan kita. Ya udah Tuhan, aku tetap bertahan dalam imanku kepada Engkau, karena aku sudah menerima keselamatan, aku sudah menerima pengampunan dosa, aku sudah menerima kehadiran Roh Kudus, dan aku sudah menerima kehidupan kekal. Itu janji Tuhan. Makanya kita setia bukan karena supaya kita mendapatkan, kita setia, kita berjalan kebenaran Tuhan karena kita sudah mendapatkan. Makanya banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan secara maksimal. Karena mereka berpikir, saya mati kayaknya belum tahu deh kemana. Ibadah 2 minggu lalu, saya menemukan orang Kristen mau mati takut Bapak Ibu. Kenapa dia takut? Gak yakin aku Pak masuk surga. Leh. Katanya Prengki. Leh. Kok bisa orang Kristen mau mati tapi takut mati. Dia gak yakin kalau masuk surga. Kenapa kira-kira? Karena dia tidak menanggalkan kehidupan yang lama. Dia ragu. Dia ragu kalau Tuhan menyelamatkan dia. Kita tidak ragu kalau Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Jadi kematian bukan akhir segalanya, tapi kematian adalah memulai hidup kekal dan segalanya bersama dengan Tuhan kita. Makanya kita harus tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Orang Kristen itu bagi saya, anak Tuhan itu paling enak. Selama di dunia disertai Roh Kudus, mati masuk surga. Wah itu luar biasa. Alasan apa lagi kita meninggalkan Tuhan? Tidak ada. Betul Bapak Ibu? Anak-anak muda mulai banyak yang meninggalkan Tuhan. Lihat tahun-tahun ke depan akan banyak orang percaya kepada Tuhan. Akan digenapi firman Tuhan, akan banyak orang percaya. Hati anak-anak akan kembali kepada Bapa. Saya katakan sekali lagi dengan iman saya, gereja ini akan tidak muat lagi Bapak Ibu. Karena banyak orang percaya, gereja-gereja di Indonesia nggak akan muat. Kenapa? Banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan makin sulit keadaan, engkau makin meninggalkan Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, kita harus meyakinkan bahwa hidup dalam iman bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi setiap orang yang setia akan menerima upah daripada Tuhan. Setia sampai mati. Memang perkara-perkara dalam dunia ini tidak mudah Bapak Ibu. Ada mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia sampai akhir dan merindukan kedatangan Tuhan. Hidup dalam iman berarti mempercayai dan mengikuti Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan di saat tantangan, kesulitan, penderitaan, atau ketidakpastian menghadang, tetaplah hidup dalam iman dan kebenaran Tuhan. Ini bukan perjalanan yang selalu nyaman Bapak Ibu. Karena iman selalu diuji dalam kesulitan dan pencobaan, godaan Bapak Ibu. Namun, ada namunnya ya, Tuhan menjanjikan bahwa mereka yang setia sampai akhir,
tidak dibiarkan begitu saja. Ini yang membuat hidup orang Kristen, anak Tuhan itu tenang. Ya, kita tahu bahwa ekonomi tidak makin mudah, tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Ya memang banyak berita yang mengkhawatirkan, tapi jangan melemahkan iman kita. Anggap berita itu sebagai sebuah peringatan. Di sisi lain, makin banyak dengar firman, makin setia ke Tuhan, engkau akan dikuatkan secara iman dan pengharapan. Upah dari Tuhan bukan hanya berupa berkat di dunia, tetapi yang utama adalah mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang diberikan kepada mereka yang teguh dalam iman. Ya, karena setiap pengorbanan, kesetiaan dan perjuangan yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang-orang yang sebelum kita, bapak kita, ibu kita, kakek nenek kita yang percaya kepada Tuhan sudah menerima mahkota kehidupan. Masa anak-anaknya kalah? Betul Bapak Ibu? Kita harus berjuang bersama-sama walau keadaan tidak seperti dulu, tetapi iman harus teguh di dalam Tuhan. Meskipun perjalanan iman tidak mudah, tapi kita tetap berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan bagian yang terbaik bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Ya, kurang enak apa ini kita ini? Jujur, enak sekali. Kalau kita benar-benar gandol Gusti, gitu ya. Benar-benar gandol Gusti, percaya kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Tuhan, apa yang aku lihat tidak seperti kenyataannya. Kenyataan di dalam pikiranku. Yang aku lihat ini Tuhan, hancur. Tapi perasaanku, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Malah dalam mengalami kegagalan Bapak Ibu, tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ini penting banget. Firman Tuhan ini penting. Membekali kita, menguatkan kita, supaya dalam penderitaan kita tetap memelihara iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian yang harus tetap dilakukan. Yang lain menderita, enggak kita saja. Yang lain menderita karena ekonomi dan lain-lain. Tapi kita juga menderita di sisi yang lain Bapak Ibu. Tapi bagian kita adalah memelihara iman dan kesetiaan. Bagaimana Pak caranya memelihara iman? Ya tetap berdoa, tetap membaca firman, tetap bergereja. Yang setuju katakan amin. Ya di grup kan sudah saya pakai grup yang lain yang baru. Khusus untuk renungan dan doa. Bagi yang merasa nggak sempat berdoa, kebacut kalau nggak doa di online itu Bapak Ibu. Kalau Anda, aduh Tuhan, kono waktu aku, kono waktu temen loh Bapak Ibu. Itu doa di online, doa pagi itu mentok ya, 15 menit gak sampai, betul ya. Tapi kalau mesbah doa baru di atas 10 menit, 15 menit, 17 menit karena panjang yang didoakan banyak, itu pun masih kurang banyak Bapak Ibu. Ayo latih diri kita untuk beribadah. Beribadah bukan hanya ke gereja, di rumah adalah tempat kita bisa beribadah. Loh rumah sudah enak, buatan doa. Ojo wis kate ambruk baru Tuhan tolong rumahku kate ambruk. Loh rumah dalam keadaan baik, gak pernah dibuat doa, tapi rumah mau ambruk, rumah dalam masalah, angsuran gak bayar, baru berdoa di rumah. Dikasih fasilitas, dikasih kebaikan, dikasih berkat Tuhan, harusnya itu menimbulkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Punya motor, dipakai ke gereja. Males aku yang gereja. Dulu sebelum punya motor, sebelum punya mobil, doanya gimana? Tuhan kasih motor, kasih mobil, supaya aku bisa ke gereja. Wes dikasih, malah malas. Alasannya luar biasa. Belum punya pekerjaan, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong kiranya aku diberi pekerjaan supaya, ini Bapak Ibu, supaya aku dapat persepuluhan.
supaya aku bisa nyogok Tuhan, ya Allah. Tidak bisa. Anda persepuluhan itu untuk membantu supaya pelayanan di gereja ini tetap berjalan. Bukan nyogok Tuhan. Itu rasa dan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Wes dikasih pekerjaan ini. Pekerjaannya banyak. Kenapa gak ke gereja? Sibuk. Sekarang aku sudah susah ke gereja. Lah apa? Oh, pekerjaanku sibuk dan lain-lain. Hati-hati. Kalau memang kena sip, oke. Betul nggak Bapak Ibu? Karena sip itu kan 3 ya, 1 hari 3. Pagi ke siang, siang ke mana? Malam, malam ke pagi. Boleh kalau kena sip, boleh. Tapi kalau nggak kena sip, ongkang-ongkang males aku. Dulu ingat perjuangannya minta pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan, setia ke Tuhan. Minta pekerjaan yang dapat gaji 2 digit Bapak Ibu. Wes 2 digit, 10 juta ke atas. Gak makin setia, malah makin gak ada waktu Pak. Karena hari Minggu adalah hari pariwisata keluarga Pak. Oh, no mane. Hari Minggu diliburkan supaya kita anak Tuhan dapat beribadah. Hati-hati ya dengan pekerjaan usaha kita, jangan sampai itu menjadi berhala. Berhala itu apa? Yang menghalangi kita untuk datang dan mengutamakan Tuhan. Hati-hati. Penderitaan adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita, termasuk orang yang percaya. Tapi kita harus teguh hati kita, ya. Karena dalam situasi seperti ini seringkali muncul godaan dalam keadaan yang menderita untuk ragu kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Masih ingat Daud di hari Kamis kemarin? Dia merasa ditinggalkan Tuhan, betul? Dia merasa Tuhan tidak menjawab doanya. Ini perasaannya Daud. Hati-hati dengan perasaan kita. Katakan kiri kanan, hati-hati dengan perasaannya. Daud merasa ditinggalkan Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan meninggalkan Daud enggak Bapak Ibu? Enggak. Tuhan enggak pernah meninggalkan kita. Tapi kita selalu merasa. Bener enggak sih disertai? Bener enggak sih diberkati? Kalau aku disertai, diberkati, dicintai, kok aku menderita? Kok masalah ini enggak kunjung selesai? Kesetiaan kepada Tuhan berarti tetap taat dan berpegang pada kehendaknya. Meskipun jalan terasa berat. Aduh berat. Yakin percaya. Suami kita adalah orang yang terbaik. Istri kita adalah orang yang terbaik. Sepakat berdua saja. Yang belum punya anak atau sudah punya anak. Berdua saja dalam doa. Tuhan pasti menjawab. Sing jomblo ya apa om lah, itu masalah nih Bapak Ibu. Ya ngomong sama orang tua kalau masih jomblo ya. Aku mau doa, tolong didoakan ya. Sepakat berdua saja. Maka apa yang kau rindukan, Tuhan pasti genapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kita yang mengalami masalah, anak-anak enggak tahu, orang tua jangan doa dewe-dewe. Oh kono sing amin. Oh berarti semuanya doa bareng-bareng Bapak Ibu ya. Gandengan tangan gitu ya, mesem-meseman. Situ ngomong opo sih iki wis tuwek. Jujur, yang doa dewe-dewe angkat tangan. Aku angkat prono ya Bapak Ibu. Kalau ada masalah, nggak ada masalah, ayo. Mesra gitu loh. Ya, gandengan tangan berdoa. Istri saya kalau saya nggak doa bersama, ngamuk Bapak Ibu. Doa dewe, aku nggak diajak doa. Yo doa dewe segede so. Enggak, doa mana? Doa mana saya Bapak Ibu. Ya apa mana? Ayo, kita doa yang sudah punya pasangan. Yang setuju katakan amin. Om, kan luar kota, jarak jauh. Pak Agus lebih bisa membuktikannya Pak Agus ya dengan keluarga. Handphone kayak apa Bapak Ibu? Dilus-elus tok ta, pun handphone. Telepon dong, doa yuk. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Bisa, nggak ada alasan. Kalau ada anak, diajak anaknya doa. Karena semua orang mengalami jalan yang berat.
Tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, terus berdoa, jangan menyerah. Karena Tuhan pasti kasih jalan keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya dorong semua ini Bapak Ibu, supaya kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan secara pribadi. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Hari Kamis kemarin saya katakan, ada banyak orang ke gereja ngomong, aku gak merasakan Tuhan. Kayaknya Tuhan gak hadir di gereja. Loh apa oh? WL fales. Apa oh? Musiknya salah. Apa oh? Khotbahnya kelamaan, gak enak. Nadanya terlalu flat loh. Bukan Anda gak merasakan hadirat Tuhan karena orang lain. Tapi Anda gak bisa merasakan hadirat Tuhan karena hatimu sudah tumpul dan dipenuhi dengan dosa. Masalah, berpikir gak benar, berpikir dan berbuat gak benar, kita makin gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tahu gak kenapa sekarang kita kalau dalam keadaan bermasalah, kok doanya kok gak nyampe-nyampe ya Tuhan ya. Hatinya dicek dulu, jangan nyalakan orang. Kalau kita cek hati kita dan kehidupan kita, dan kita benar di hadapan Tuhan, engkau akan merasakan Tuhan di rumah, di gereja, di tempat kerja, engkau berdoa, Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan bukan yang hanya ada di tahtanya terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kita harus belajar untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan yang berarti tetap memegang iman sampai akhir. Jangan berdoa saat hanya engkau butuh saja, tapi datang ke Tuhan karena engkau selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Berjalan dalam kebenaran berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pak, orang itu pelayanan tapi kok ngomongnya, tingkah lakunya gak sesuai dengan apa yang dia lakukan di gereja. Ya iya, dia hanya melayani tapi dia gak pernah baca firman. Oh dia hebat main musik, ya iya, dia punya karunia bermain musik. Wah dia hebat WL, oh iya, dia punya karunia untuk bernyanyi. Dia hebat khotbah Pak, oh iya memang dia punya karunia untuk pidato. Mau ngomong apa? Para pelayan Tuhan dan kita semua, firman ini mengubahkan kehidupan kita. Amin. Enggak ada yang kebal dengan dosa. Tapi kalau kita berjalan dan hidup dalam firman Tuhan, serta menaati perintah Tuhan dan menjaga integritas iman kita di tengah tantangan hidup ini Bapak Ibu, maka Tuhan akan nyatakan kemuliaannya kepada kita. Wow. Jadi percaya bukan hanya sekedar perasaan minggu lalu, tapi percaya itu adalah sebuah tindakan. Katakan, percaya bukan hanya sekedar perasaan, tapi percaya adalah tindakan. Bukan hanya percaya aku akan diberkati, bukan. Aku akan dipulihkan, bukan hanya itu. Aku akan disembuhkan, bukan hanya itu. Kita percaya dengan tindakan kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Karena banyak orang yang mungkin memulai perjalanan mereka dengan semangat iman tadi. Tetapi yang setia sampai akhir, pasti menerima mahkota kehidupan. Berjalan dalam kebenaran bukan hanya di awal saja, tetapi setia dalam setiap musim kehidupan kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Berjalan pelan-pelan, hari demi hari, telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Besok tanggal 31, hari Selasa sudah tanggal 1 bulan 4, cepet Bapak Ibu, betul ya? Cepet Tuhan, nah kayak gitu. Tapi merasa enggak bahwa hari-hari kita yang telah berlalu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena itu janjinya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa
Kemenangan karena ketakutan seringkali muncul di saat kita sendirian dan menghadapi hal yang tidak pasti. Enggak pasti itu menakutkan. Waduh Tuhan, ini ke depan ini biaya seperti ini. Butuh biaya seperti sebesar ini Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan diajari oleh seseorang anak Tuhan. Jangan sombong kalau datang ke Tuhan. Ngomong saja, kami cuma punya seperti ini. Kami hanya bisa seperti ini. Tapi kerinduan kami, Engkau tetap dipermuliakan. Ada hal yang gak pasti di depan Bapak Ibu. Setiap kita mengalami hal yang gak pasti. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dia selalu beserta kita. Dan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Di saat kita ragu akan pertolongan Tuhan, kebimbangan itu pasti muncul. Jangan ragu, sebab Tuhan kita berdaulat atas segala sesuatu. Semua ini dalam kendali Tuhan. Semua. Kalau Bapak Ibu lupa, ingat klik lagi YouTube yang sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu kan dengar, oh iya, kenapa dia mengendalikan semua. Makanya belajar untuk hidup percaya terus kepada Tuhan. Tuhan berkata lagi apa ini? Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Dia bukan hanya hadir, tetapi dia menguatkan kita dan memberikan pertolongan kita. Ya, saya bisa disertai seseorang kemana-mana. Orang ini bisa ikut saya kemanapun saya pergi. Tapi pertanyaannya, apakah orang ini pasti menolong saya? Belum tentu. Dia menyertai, tapi dia belum tentu menolong. Aku kan mengancani sampean tok ya Pak ya. Aku ndak iso apa-apa Pak. Lah itu menyertai. Tapi Tuhan bukan hanya menyertai, dia hadir, dia memberikan pertolongan di saat kita membutuhkan. Dia memberikan kekuatan. Jadi kekuatan kita itu bukan berasal dari diri kita. Tapi kekuatan kita, pertolongan kita semua berasal daripada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Makanya anak Tuhan di dalam keadaan apapun selalu saya lihat, selalu seharusnya tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena yang punya segala sesuatu itu menyertai, menolong dan meneguhkan. Dikatakan ini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu otoritas dan perlindungan. Tidak hanya menopang, tapi memberikan kemenangan. Kemenangan secara roh dulu. Bapak Ibu jangan berpikir kemenangan secara fisik. Jasmani dulu. Enggak. Kita kalah di roh, kita akan kalah di jasmani. Tapi kalau engkau kuat dan menang di roh, engkau akan menang di jasmani. Retaknya rumah tangga, hancurnya keluarga, perusahaan, apapun itu, bukan karena secara fisik awalnya, tetapi secara roh. Makanya Bapak Ibu yang pengusaha, kecil atau besar, banyak doa. Banyak doa, banyak berserah sama Tuhan. Engkau menang, engkau kuat di roh, jasmani pasti dikuatkan oleh Tuhan. Jangan dibalik ini. Karena kalau enggak jasmani kuat, rohnya lemah, bisa berantakan. Dan berjalan dalam kebenarannya berarti hidup dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan. Janjinya untuk meneguhkan dan menolong kita, menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam menghadapi tantangan hidup. Kayaknya klise. Enggak Bapak Ibu, saya merasakan sendiri. Saat kita benar-benar berserah, saat kita sudah Tuhan. Terserah Tuhan deh nanti bagaimana. Yang penting saya sudah nyatakan di dalam kerinduan dan doa, semua kebutuhan, semua keresahan saya taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan loh bertindak, tidak sesuai dengan pikiran saya. Saya bilang bulan-bulan ini, bulan Maret ini, bulan yang penuh dengan berkat kepada saya Bapak Ibu dan istri. Tiba-tiba pleng, gak hanya sekali 2 kali loh. Loh kaget saya, loh kok bisa? Saya yakin percaya, Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Jangan berharap pada manusia.
Karena manusia juga punya kebutuhan, betul nggak Bapak Ibu? Iya, punya kebutuhan, kita nggak boleh ganggu orang. Tapi kita berharap saja sama Tuhan, Dia yang akan menolong kita. Karena percaya kepadanya memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan dengan keteguhan iman. Jadi kita bisa menghadapi semua permasalahan kita, bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Jadi kita bisa menghadapi semua ini berasal dari Tuhan. Kenapa kok Anda mampu, kenapa kok Anda bisa menghadapi pasanganmu, menghadapi anakmu, menghadapi orang tuamu. Oh iya, hanya aku bendino latihan sabar. Nggak bisa, sabar nggak bisa dilatih Bapak Ibu. Sabar itu buah, nggak bisa dilatih. Sabar itu buah, serius. Kenapa? Karena kalau kita bertumbuh dalam iman, maka buah sabar itu akan muncul dengan sendirinya. Bisa latihan sabar Bapak Ibu? Ya apa latihannya? Nggak bisa latihan sabar, nggak ada. Muncul dengan sendirinya saat engkau tinggal di dalam Tuhan, hidup kita di dalam air, seperti pohon yang di tepi di aliran air, maka buah akan muncul. Kok Anda lebih sabar? Oh, masa sih? Iya, karena Anda merasakan gini loh. Hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Bukan seperti yang dulu, hidupku baru karena Tuhan yang memberikan perubahan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya belajar satu hal. Kalau Bapak Ibu berdoa untuk supaya orang itu berubah, 5 tahun, 10 tahun orang itu enggak berubah. Berarti bukan jawaban Tuhan supaya orang itu berubah, tetapi jawabannya Tuhan adalah supaya engkau bisa menerima orang itu yang gak berubah. Amin. Tuhan, contohnya gini ya, tolong dong Tuhan, engkau ubahkan suamiku yang senangannya belakraan, gak pernah pulang. Tiap kali pulang, dari mana? Jam berapa? Aku sudah doa Om 10 tahun, 15 tahun. Suamiku gak pernah berubah Om. Dengar sama-sama. Bukan supaya suamimu berubah saat engkau berdoa. Tetapi engkau berdoa supaya engkau yang diubahkan Tuhan menerima suamimu apa adanya. Dan saat engkau berubah, pasanganmu akan ikut berubah. Kono sing amin, dikit sing amin. Karena kenapa? Kita terlalu menuntut orang supaya orang itu berubah. Tidak bisa. Yang bisa merubahkan hanya firman Tuhan. Banyak dengar firman, banyak baca. Oh, coba dengar lagu dangdut. Lagu-lagu itu Bapak Ibu, nggak selingkuh, nggak diselingkuhin, apalagi Bapak Ibu. Merana. Ya, betul ya? Lagu des ngono, kok seneng dirungokno. Dengerin lagu-lagu rohani. Tiap pagi itu dinyanyikan tuh. Ada lagunya itu. Saya sudah mulai gak hafal lagu-lagu yang sekuler. Karena itu bukan abu-abu lagi. Hitam dan putih, udah kelihatan. Apa manfaatnya? Kadang sesekali saya enak lagunya. Tapi ya lebih baik saya menyanyikan lagu rohani karena itu membangun iman saya. Memelihara iman berarti tetap percaya kepada Tuhan meskipun keadaannya tampak tidak sesuai harapan. Nah, ini mencerminkan hidup kita yang bersandar kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dalam kendali Tuhan. Pasti aman kalau Tuhan yang mengendalikan. Kita baca ayat terakhir ini sama-sama. 2, 3. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebenaran bukan sekedar harapan atau dugaan, tetapi kebenaran adalah sebuah kepastian. Karena orang yang percaya kepada Tuhan yakin, saya pun yakin, Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa Tuhan bekerja dalam situasi dan kondisi kita. Tuhan tidak pernah menyebabkan hal buruk terjadi. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kalau dari ayat ini,
Dia memakai segala situasi, bahkan situasi yang sulit untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Situasi sulit apapun yang Bapak, Ibu, dan saya terima, itu mendatangkan kebaikan bagi kita dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kesaksiannya diubah. Bukan karena doa kita, bukan karena kekuatan kita, namun karena anugerah Tuhan yang memampukan kita. Karena hidup dalam janji Allah berarti percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang berjalan dalam kebaikan. Yang dimaksud ini bukan kenyamanan duniawi loh Bapak Ibu. Tuhan, waktunya bayar angsuran, mbok mak kejebluk gitu loh Tuhan, uangnya moro ono. Bukan seperti itu. Kita kan pikirannya kalau butuh uang tiba-tiba ada salah transfer gitu aja. Pernah nggak ada yang membayangkan, kira-kira ada yang salah transfer gitu loh ya. Kebaikan bukan kenyamanan duniawi, tapi kebaikan adalah sesuai dengan rencana Tuhan yang mencakup supaya iman kita, rohani kita bertumbuh dan lebih dewasa. Ini kebaikan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi kebaikan yang Tuhan kerjakan itu mencakup pertumbuhan iman kita, mendewasakan iman kita sehingga kita serupa dengan Kristus. Jadi apapun yang sedang kita alami, dia mendatangkan kebaikan, sekali lagi, bukan kenyamanan apa? Duniawi. Pada saat kami ditolong, Tuhan pakai anak-anak Tuhan siapapun itu, menolong kami, saya langsung terbelangak gini, sayang, Sita, kok bisa ya orang ini ya? Kok bisa ya padahal baru kenal loh sama kita. Lah iya, kok bisa ya tiba-tiba WA seperti ini? Lah iya mbuh. Padahal saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya tidak berjanji apa-apa kepada dia, saya nggak ngapain. Kok bisa? Saya nggak pernah berpikir apapun. Terus saya ngomong apa? Tuhan memang luar biasa. Berarti ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Akhirnya saya bisa memberkati orang. Dari berkat yang saya terima, saya bisa salurkan lagi. Kemarin saya ngajari Nunu dan Hizki untuk menyalurkan berkat. Kemarin sore, saya ajari mereka untuk melihat supaya apa yang kita terima bukan, wah aku nyaman. Tapi apa yang kita terima, pertolongan Tuhan yang mempesona hidup kita, membuat kita berkata, wow, iman kita makin bertumbuh. Kita makin tahu bahwa Tuhan bukan hanya menyertai, tapi Tuhan juga memberkati kehidupan kita. Karena kebaikan yang Allah janjikan bukan hanya tentang kesenangan sesaat, tetapi tentang penggenapan rencananya yang menuntun kita kepada apa? Pertumbuhan rohani dan kehidupan yang memiliki tujuan. Banyak anak muda gak memiliki tujuan. Banyak anak kuliah gak tahu tujuan kuliahnya apa Bapak Ibu. Ngapain kamu kuliah? Disuruh bapak. Suruh ibu. Terus setelah kuliah ngapain? Embo, nganggur aja lah iso. Loh, banyak anak muda gak tahu tujuannya. Nah, makanya kalau yang kenal anak muda gak tahu tujuannya, suruh datang ke gereja ini Bapak Ibu. Nanti saya kasih tahu tujuannya apa. Kenapa? Karena mereka gak punya goal. Padahal setiap apapun yang kita lakukan, di sekolah, di pekerjaan, tujuannya nama Tuhan dimuliakan. Oh, kono sing amin. Bapak Ibu punya pekerjaan, itu adalah sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang masih sekolah, anak-anak yang masih sekolah, itu adalah saranamu untuk memuliakan Tuhan. Kok bisa IP-mu bagus? Tuhan yang berikan hikmat. Gitu loh, kok bisa nilainya 9? Oh, 12 jam om, lapo, belajar, turu. Lo kok bisa nilai 9? ChatGPT, wah repot. Engkau sekolah, engkau bekerja, tujuannya Tuhan dipermuliakan.
Duh, kok kerjaanku udah enak, kok sekolahku udah enak, lingkunganku udah enak, bertahan di situ. Karena Tuhan mau supaya dia dimuliakan. Pemain musik bisa masuk. Orang yang mengasihi Tuhan akan melihat bahwa setiap pengalaman dalam hidupnya membentuk pribadinya lebih dekat dengan Tuhan. Pengalaman Bapak Ibu ini yang sudah tua-tua ini mengalami banyak masalah dan orang yang tua-tua ini mengerti. Satu-satunya harapan cuma Tuhan Yesus. Satu-satunya yang bisa menolong cuma Tuhan Yesus. Makanya kenapa yang tua-tua ini banyak doa. Karena mereka udah banyak pengalaman. Nggak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan Yesus. Beda sama anak muda. Dua masalah. Iso. Wow. Pemane wong tuane dikit-dikit. Ono apa? Anakku nang ding dung ding dang. Nggak bisa, dia akan lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita dilepas, gak ada harapan lagi. Makanya saya suka ada beberapa orang tua yang mengajari anaknya untuk setelah menikah, kamu lepas. Hubungan sebagai ayah, mama, sama anak gak akan pernah pudar. Tetapi secara tanggung jawab, you lepas. Dan anak ini gak boleh sambatan terus, kurang tuh. Sopo sing ngongkon rabi? Karena orang yang menikah adalah orang yang sudah dewasa. Ya, tanggung jawab. Saya guyon sama Mas Odi dulu ya Mas Odi ya. Ngomong sama seseorang dulu yang sudah enggak di gereja ini. Ada orang yang idealis Bapak Ibu. Kerjaan itu harus begini. Kalau punya kafe, wah. Ngudek kopi itu gini, masa dia ngomong apa? Halah idealis kalah sama kebutuhan. Wes salah, kamu kerja idealis, gak menghasilkan uang, percuma. Kamu kalah dengan yang namanya kebutuhan, masuk di top. Saya ngomong, wahid ini ngomongnya ini, main guyu menang tak Bapak Ibu. Jadi kalau masalah terjadi dalam pekerjaan kita, lihat Tuhan memiliki rencana ilahi dalam kehidupan kita, dan bagian kita adalah taat dan beriman kepada Tuhan. Kita baca sama-sama ini, 2, 3. Rencana Allah jauh melampaui pemahaman kita. Dan setiap peristiwa yang terjadi ada dalam kendalinya yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Tetap berjalan ya dalam kebenaran Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Situasi kondisi yang tidak berubah, tetap jangan berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, jangan lupa, walau Anda liburan kemanapun tetap berdoa. Jangan karena kau liburan, lali doa aku. Hati-hati yang liburan lali doa. Wes menikmati berkat Tuhan masih lali sampai Tuhan itu kacau Bapak Ibu. Di dalam liburan, sebelum jalan-jalan doa sama-sama. Yang setuju katakan, bener ya. Awas lo ya, ada orang yang liburan lali doa Bapak Ibu. Kacau ini. Sekali lagi saya ungkapkan sama-sama, tetap percaya dalam Tuhan, kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk keluar dari iman. Justru kita harus tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saya berharap firman ini memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.